Oh, sudah udah mulai. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya yang udah hadir di pertemuan malam ini. Pertemuan pertama. Pertemuan pertama di batch 16. Ini berisik banget Gavi. Gavi lagi ngajar, lagi sambil ngecat aku di batch 15. Jadi aku sekarang lagi handle batch 16, batch 15 masih jalan. Pertemuan besok yang pertemuan terakhirnya batch 15. Malam ini kita cuma intro QA, jadi sebentar aja, rata-rata setengah jam. Jadi karena kalau pertemuan pertama emang hari Jumat, rata-rata kalian kalau yang masih di kantor segala macem takut kemalaman, ya kan? Terus yang habis pulang kantor juga masih capek segala macem. Makanya khusus pertemuan pertama ini kita nggak berat sebenarnya. Kita ringan-ringan aja, lebih ke QA fundamental yang basic banget. Oke, ya kita mulai. Apa itu QA? QA ya, QA doang nih. QA sendiri itu serangkaian proses untuk menjamin kualitas produk. QA-nya. Kalau kamu seorang QA, berarti kamu penjamin kualitas produk. QA menjamin kualitas produk. Kalau kamu seorang QA, berarti kamu seorang penjamin kualitas produk. Di sini aku bagi dua, yang warna merah sama biru. Jadi aku akan bahas dua hal dulu, yaitu apa itu produk sama apa itu penjamin kualitas produk. Seorang QA belum dikatakan QA kalau dia belum paham tugas utamanya dan dia belum paham ngapain aja di tugas utamanya. Jadi kenalan dulu nih sama apa yang bakal dikerjakan, yaitu produk. Jadi apa itu produk? Kalau dalam KBBI, produk itu barang atau jasa. Barang atau jasa, jasa tetap dihitung produk. Contoh, kalau kalian ditanya pekerjaannya penjahit, pasti bingung jawabnya. Oh enggak mas, pekerjaannya penjahit yang jahit. Kalau tak tanya apa produknya, produknya produk orang mas. Jadi penjahit itu menjual jasa untuk menjahit. Jasanya itu yang untuk menjahit, itu sebagai produk. Ya, jadi jasanya dia untuk ngejahit itu produk. Oke? Yang ngomong bukan aku, KBBI. Oke, lanjut. Kalau tak tanya apa produk Indomie, ini harusnya aku bikinnya ada animasinya ya. Jadi kalian jawab dulu baru tak kasih tahu. Apa produk Indomie? Jelas kalau secara foto itu mie instan. Produk Indomie itu mie instan. Oke. Kalau tak tanya apa produk kopi kenangan, produknya ada tiga. Kopi, roti, sama aplikasi. Ayo, ada yang ngerti nggak kenapa aplikasi? Ada yang ngerti nggak? Ayo, ada yang ngerti nggak kenapa aplikasi itu produk? Mas, tadi kan produk itu eh, barang atau jasa. Aplikasi termasuk jasa nggak? Ayo jawab ayo daripada tak tunjuk nih. Ap- Ayo, aplikasi termasuk jasa nggak? Tak kasih contoh. Tokopedia, dia punya produk berupa website jual beli. Aku bilang websitenya sebagai produk, itu benar atau enggak? Benar. Benar. Kenapa? Kenapa tuh? Karena mereka bisa terdiri dari website,
aplikasi yang mobile juga ada, iOS itu macam-macam gitu. Dia memang ada website, ada aplikasi iOS sama Android, tapi tujuan utama dari website dan aplikasinya sebagai layanan jual beli. Jadi produk mereka tuh layanan jual belinya melalui web sama aplikasi. Itu juga yang dilakukan sama Kopi Kenangan. Makanya aplikasinya dia. Kopi Kenangan itu punya aplikasi, teman-teman. Kalau kalian ada yang install atau orangnya kekinian banget ya. Kopi Kenangan itu punya aplikasi Android. iOS-nya kayaknya juga ada kayaknya ya. Jadi kita bisa pesan kopi lewat aplikasi Android-nya dia. Bisa pesan kopi di situ. Bisa pilih juga mau di pick up atau dianterin via Grab Gojek. Jadi aplikasinya dia itu memberikan layanan untuk jual beli kopinya dia secara daring. Dia layanan jual beli juga aplikasinya, sama kayak Tokped. Sama. Makanya aplikasinya dia termasuk produk. Jadi aplikasinya dia itu ngasih layanan ke kita. Nah itu produk. Jadi produknya dia ada 3. Kopi, roti, sama aplikasi. Kenapa dia ngasih layanan berupa aplikasi? Banyak perusahaan sekarang yang bergerak di bidang di luar produk digital ya. Mulai terjun ke produk digital. Jadi produk utamanya bukan produk digital, tapi mereka mulai terjun. Contoh, Starbucks juga begitu. Dia punya aplikasi di Android maupun iOS. Gak cuma kopi kenangan, Starbucks iya, macem-macem. Banyak dari mereka yang sekarang mulai punya aplikasi. Berarti produknya mereka nambah. Produk mereka juga aplikasi yang ngasih layanan ke customer. Karena si kopi kenangan punya aplikasi, udah kayak startup nih. Kopi kenangan sekarang disebut sebagai startup. Karena dia cuma bermodal ada aplikasi. Padahal dia produk utamanya itu food and beverage, betul? Produk utamanya dia kopi, ya kan? Betul? Betul. Cuma bermodal aplikasi, dia jadi startup. Terus dibiayain, dapat investor gede, dan sekarang jadi unicorn pertama di Asia Tenggara. Bayangin, kalian awalnya cuma jual kopi, tiba-tiba bikin aplikasi, dapatlah julukan startup. Udah jadi startup, dapat pembiayaan investasi dari mana-mana sampai akhirnya jadi unicorn gitu. Jadi kalau misalkan Starbucks aku sebut sebagai startup, Starbucks aku sebut juga sebagai startup, boleh nggak? Boleh. Boleh, betul, boleh. Jadi secara produk dia di kopi, dia sudah pemain lama. Ingat ya, startup itu sebutan untuk perusahaan pemula di bidang teknologi. Gojek aja yang waktu itu udah 5 tahun tetap disebutnya startup, betul? Gojek segala macem. Nah sekarang Starbucks untuk produknya berupa aplikasi dia emang startup. Tapi kalau produknya yang berupa kopi, si Starbucks itu udah dari lama. Dari tahun 90-an. Oke? Tapi kalau produknya dia berupa aplikasi itu sendiri, dia itu masih startup. Sama kayak si kopi kenangan. Lanjut. Duh, nyesel aku nggak ngasih animasi, kejawab mulu jadinya. Apa produk Tokopedia? Jelas, website dan aplikasi. Karena ngasih layanan. Balik lagi, produk adalah barang atau jasa. Jasa itu ya berupa ini, layanan. Lanjut, apa produk Gojek? Betul, aplikasi. Di dalam aplikasinya itu sendiri, aplikasinya di Android maupun iOS, itu banyak sub-sub kategorinya. Ada untuk layanan GoFood, layanan GoMart, GoPay, dan lain sebagainya. Jadi, subkategorinya dia berupa GoFood, GoMart,
Gojek, GoGames, GoSend itu juga produk. Itu juga produk. Ingat ya, itu juga produk. Karena itu layanan-layanan yang termasuk dari usahanya dia itu sendiri. Karena sebenarnya dia ngasih layanannya itu, layanan utamanya adalah Gojek ya. Gojek itu ya layanan utamanya ojek online. Cuma dia punya sub-sub lagi nih. GoSend lah, GoMart, GoFood, semuanya itu layanan. Lanjut. Apa saja yang termasuk dari produk Indomie di gambar sebelah? Apa yo? Mie, Mm-mm, bumbu-bumbunya. betul. Sebut semuanya ya. Semuanya harus disebut. Kenapa? Kalau misalkan, kalau misalkan ya, salah satu bumbu yang paling bawah, aku ganti bumbunya mie sedap. Terus kalian bakal jawab nggak? Oh, produknya berarti yang mie ini mas, mie ini bumbu kecap saus sama bumbu asin. Padahal bumbu asinnya tadi udah tak bilang tak ganti mie sedap ya. Kalau tak ganti bumbu yang asinnya ini sama bawang, tak ganti bumbu mie sedap, itu nggak boleh disebut. Karena dia bukan produknya Indomie. Betul? Betul. Tak kasih contoh. Tak kasih contoh test case. Ini adalah case lumrah. Kalau misalkan aku pakai minyak Indomie goreng. Minyak Indomie goreng. Ini bumbunya nih semuanya. Semua bumbunya ya. Dua-duanya tak ganti bumbu mie sedap. Boleh nggak tetap tak sebut ini Indomie? Boleh nggak? Enggak. Nggak. Nggak bisa disebut Indomie. Karena ada campuran produk lain dari luar itu. Jadi itu adalah produk Indomie dan produk mie sedap. Jadi itu adalah dua produk yang disatukan. Jadi itu produk masing-masing. Nggak bisa klaim semuanya adalah berasal satu produk. Walaupun dalam misalkan ya, mie goreng tersebut tuh, mie gorengnya, aku masukin bumbu mie sedap dua-duanya, habis itu aku lem lagi bungkusnya. Terus pas dibuka, isinya bumbu mie sedap dua-duanya. Tetap nggak bisa tak bilang itu produk Indomie. Itu ada produk tersendiri. Oke? Itu produk tersendiri. Contoh, ada yang nyadar nggak? Kalau misalkan aku beli barang di Tokopedia, bisa bayar pakai GoPay. Nah, ini kayak kasus yang tak ceritain nih. Kalau misalkan kalian buka Tokopedia terus ada saldo GoPay, itu saldo GoPay produknya Topet apa produknya GoPay? Keduanya. GoPay. Iya, tetap saldo GoPay, produknya GoPay. Jadi di dalam satu web tersebut ada dua produk. Produknya Topet sendiri berupa web, produknya GoPay yaitu yang ditampilin saldo GoPay. Gitu. Itu case-nya. Jadi banyak kayak, ih Tokopedia dulu ada OVO, ya, itu produknya OVO diselipin di dalam websitenya Tokopedia. Kita tes lagi. Apakah fitur search produk, top up dan tagihan, fitur notifikasi, fitur card alias keranjang, itu adalah produk? Ayo, search produk, top up dan tagihan, itu produk nggak? Ya mas, karena layanan. Betul. Semuanya adalah produk karena layanan. Semua ini adalah produk. Semua yang kalian lihat dalam website Tokopedia, aplikasi Tokopedia, websitenya Shopee, websitenya Traveloka dan sebagainya, itu adalah produk. Karena dalam kamus bahasa Indonesia yang terbaru, ada yang namanya produk digital. Jadi ditambahin lagi biar nggak rancu. Biar orang makin jelas. Jadi nggak cuma layanan yang kita ketahui.
produk digital namanya. Kita tahu produk digital itu ya salah satunya ya layanan yang diberikan. Jadi bakal ada satu lagi yang belum tak tambahin. Jadi ini adalah semuanya layanan yang kalian lihat adalah produk digital alias software. Ya, jawabannya fitur search produk, fitur keranjang alias card, fitur ini kategori juga produk tahu. Kategori handphone, tablet, op-up dan tagihan, fitur login, fitur logout, fitur ganti foto profil, itu semua produk. Sebelum masuk ke sini, kalian itu bukan hanya sebagai QA. Ya, kalian pada dasarnya masuk ke kursus kita untuk diajarin sebagai SQA, Software Quality Assurance. Depannya udah ada tulisan software nih. Berarti apa yang kalian uji, apa yang kalian monitoring, apa yang kalian maintenance, apa yang kalian jamin kualitas produknya adalah produk digital atau software. Lanjut. Apa itu penjamin kualitas produk? Kalian bertanggung jawab agar produk tersebut berjalan sesuai dengan requirement. Jangan tiba-tiba tulisan di bungkus Indomie ya, masak mie 3 menit. Udah 3 menit itu udah mateng. Ternyata kalian butuh waktu 10 menit agar mie-nya mulai ngembang. 3 menit gak ngembang sama sekali. Sesuai requirement gak? Betul, gak sesuai requirement. Jadi tugas kalian itu mastiin segala sesuatunya sesuai requirement. Lanjut. Di kursus ini kalian diajarkan untuk menjadi seorang SQA. Jadi produk yang kalian uji, monitoring, maintenance adalah software yang merupakan produk digital. Lanjut. Kerjanya SQA itu ngapain sih, Mas? Kerjanya SQA atau Software Quality Assurance itu ngelakuin STLC yang membantu proses SDLC. Waduh Mas, katanya ringan kok tiba-tiba mulai muncul istilah-istilah yang berat Mas. Aduh, itu SDLC apa? Gak apa-apa, kita pelan-pelan. Sebenarnya ini adalah hal umum yang sebenarnya kalau di dunia kerja pabrik segala macam itu hanya beda penyebutan aja. Prosesnya sama sebenarnya. Lanjut. SDLC dalam pengembangan sebuah produk. Jadi software development life cycle. Jadi kalau kita mau buat produk, kalau kita mau buat fitur yang ada di website atau di aplikasi Android iOS, itu nggak ujuk-ujuk muncul, ya kan? Nggak ujuk-ujuk. Misalkan aku CEO ya, aduh, masa kita nggak bisa ganti foto profil? Cepat bikinin fitur ganti foto profil. Tiba-tiba minta gitu aja. Nggak dikasih tahu tuh detailnya. Ganti fotonya bisa format PNG, PDF, PNG sama JPEG, apa cuma PNG doang? Ukuran maksimalnya berapa? Ukuran maksimalnya berapa KB? Dimensinya berapa maksimal? Berapa pixel? 400 kali 600 pixel. Masa nggak dikasih tahu? Cuma tiba-tiba disuruh bikin fitur ganti foto profil. Mau ditaruh di mana juga fitur tersebut? Tombolnya di mana, posisinya di mana gitu. Mau ditampilin di mana icon foto profilnya juga. Belum dibikin tuh requirement-nya. Udah disuruh ujuk-ujuk nggak dikasih tahu harus kayak gimana. Nggak mungkin. Jadi semuanya itu dibuat dulu dokumentasinya atau requirement-nya. Kalian nggak cuma di sini. Kalau kalian cuma baca ada testing terus kalian bekerja di sini, salah. Kalian terlibat dalam semua hal. Ingat ya, kalian sebagai software quality assurance, segala halnya itu terlibat sebenarnya. Kalau kalian cuma sebagai software tester, kalian betul ada di sini testing.
kalau software tester. Tapi karena kalian sebagai software quality assurance, dalam proses SDLC, dari mulai requirement-nya, ngedesain bentuknya, development-nya, ngebuat fitur ini, testing, deployment, penerapannya, terus maintenance, kalau ada perubahan, dicek lagi, itu semuanya terlibat. Kalian terlibat. Ketika requirement nih masih lagi bahas-bahas, nanti nambahin fitur menu, ganti foto profil, naruh di mana segala macem, kalian analisa nih requirement-nya. Analisa requirement-nya supaya nanti kalian tahu gimana cara ngujinya. Nah, kalau udah tahu cara ngujinya, kalian bisa bikin test plan. Kapan diuji? Diujinya di mana? Di browser apa? OS-nya apa? Nanti kalian nguji sesuai test plan, tes strategis, dan tes skenario. Baru kalian evaluasi setelah produknya rilis. Gitu. Oke, lanjut. Gak apa-apa, nanti kita setelah materi ini ada tanya jawab kok. Ada yang bingung silakan tanya. STLC, nah ini pekerjaan kita sehari-hari sebagai QA. Ini yang bakal kalian lakuin setiap harinya. Requirement analysis, planning, development, test execution. Waduh mas, aku nggak hafal. Iya, aku nggak nyuruh kalian hafal, tenang aja. Ini baca aja. Oke, aku udah ngasih contohnya juga. Ini bener-bener real yang bakal kalian lakukan sebagai QA di kantor kalian masing-masing kelak kalau jadi QA ya. Requirement analysis. Jadi kalian bakal dapat dokumentasi mengenai fitur tersebut. Contoh, kalian mau ngetes fitur login. Nggak mungkin dong kalian gak dikasih requirement-nya. Contoh, kalian mau ngetes produk Indomie yang tadi tak bilang. Kalian mau ngetes benar nggak Indomie diuji Indomie itu dapat matang dalam waktu 3 menit. Kalian nggak bakal tahu itu kalau nggak dari requirement, ya kan? Requirement-nya begitu nulisnya. Kalian nggak bakal tahu sukses login sama failed login kayak gimana kalau nggak kalian baca requirement-nya. Emang kalian tahu kalau sukses login keluar pop up kayak gini? Nggak tahu kan? Emang kalian tahu kalau misalkan kalian gagal login, nggak pakai @blablabla.com, munculnya kayak gini? Nggak tahu kan? Kalian tahunya dari requirement. Dikasih tahu nih, nanti kalian bakal dikasih nih dokumentasinya. Oh ini kalau berhasil login. Oh ini kalau valid login, emailnya nggak valid. Kalau udah kayak gini, lanjut. Kalau udah tahu dokumentasinya, planning. Wah, karena aku udah tahu dokumentasinya, aku bakal planning. Misalkan tester name-nya misalkan Muhammad Ridwan, Mas Ridwan nih. Aku mau ngetesnya Februari tanggal 8 2022. Sekarang 2023 ya. Bahasanya Indonesia. Tes skenarionya verify fitur login, verifikasi fitur login. Tes purpose-nya functional testing. Device-nya di Windows 10, browsernya Chrome. Tes kriterianya server for staging available. Nanti aku jelasin. Jadi ini ringan aja. Ini kayak tes skenario, tes kriteria gini. Ini tuh kita ada server khusus untuk pengujian, untuk testing. Oke, jadi kita ada server khusus sebelum fiturnya naik dikonsumsi oleh customer, oleh konsumen, oleh publik. Kita ada server khusus. Nah ini. Oke, lanjut. Setelah habis planning itu untuk menentukan kapan kita harus testing, apa aja yang disiapkan untuk testing segala macam, lokasinya di mana. Baru kita ngelakuin development. Di development kita bikin tuh tes skenario-nya apa, test case-nya apa. Di situ semuanya ditulis. Jadi nanti kita setelah
bikin planning, kita bikin test case. Jadi test case itu umumnya ada dua. Ada test case positif dan test case negatif. Di test case positif adalah segala sesuatu hal yang berhasil berjalan sesuai fungsi utama fitur tersebut. Kalau positif itu yang pasti berhasil, intinya itu. Kalau yang negatif itu yang pasti gagal. Contoh, kalau fitur login berarti yang berhasil kalau kita masukin email sama password yang benar. Betul nggak? Betul. Betul. Makanya kita tulis success login with valid email and password. Nah, kita masukin emailnya ini, passwordnya ini, bener. Ini yang expected ya. Ini dari dokumentasi. Ini yang expected dari dokumentasi ya. Seperti yang tadi aku tunjukin ini di awal nih. Nah nih, lihat nih login sukses. Ini dari dokumentasi nih. Aku screenshot taruh sini expected. Jadi ekspektasiku bakal keluar pop-up tulisannya welcome. Nah, ntar di sininya Anda berhasil login. Setelah welcome, nama usernya. Nah, gitu. Ini actual result. Ini kalian screenshot dari media yang kalian uji. Misalkan kalian ngetes manual ya. Ngetes manual di browser Chrome. Setelah kalian uji dan sukses, itu di screenshot. Hasilnya di screenshot. Kalian taruh di test case ini. Nah, ini buat perbandingan. Apakah ada yang sama? Apakah ada yang beda? Kalau dua-duanya sama, ya udah ditulis pas. Kalau ada yang beda nih, misalkan actual resultnya tulisannya welcome pakai D. Di expectednya welcome. Di actual resultnya welcome pakai D belakangnya. Kalau kayak gitu pas apa fail? Fail. Ingat ya, kalau fail apapun itu nanti ada levelnya, ada low, ada aku jadi lupa, ada low, medium, sama high. Nanti ada severity juga, nanti aku ngajarin juga defect. Jadi ini ngasih tahu yang simpel aja dulu. Kalau ada perbedaan sedikit pun di fail, jangan di pass. Oke? Kalau ada perbedaan sedikit pun itu di fail, jangan di pass. Tapi ini tetap tergantung kondisi ya. Misalkan nih urgent dan ternyata itu minor sekali, kadangkala itu bakal di pass. Dibiarkan naik dulu fiturnya, nggak apa-apa. Perbaikannya nanti, gitu. Ini test step. Kita udah tahu kan test stepnya, ngisi email, ngisi password, klik tombol sign in. Nah, ini positif karena berhasil. Karena ini test case yang berhasil sesuai fungsinya dia. Fungsinya dia sebagai fitur login, ya udah berhasil login. Jika email sama passwordnya terregistrasi. Itu. Lanjut. Setelah test development, nah nih aku kelewat ya. Harusnya setelah test develop sebelum keluar sebelum keluar actual result, itu kita ngetes dulu. Betul nggak? Betul. Tapi tiba-tiba tak jelasin udah keluar hasilnya. Harusnya tadi tak kosongin hasilnya. Hasilnya tadi ya, harusnya tadi yang actual resultnya tak kosongin. Jadi kalian nih, dari dokumentasi habis dilihat, dites nih di web browser, bener nggak? Oh bener, welcome. Ini nama usernya, Anda berhasil login, ada tombol OK-nya juga. Oke, ini tes execution. Setelah dilihat dokumentasi, kalian tes langsung webnya sesuai dokumentasi. Apakah benar? Kalau sukses begitu, ternyata benar. Dan hasilnya sesuai yang ini. Nah, ini hasilnya. Oke, ini tugas kalian. Bikin kayak ginian nih tiap hari. Tes fiturnya, tulis di tes report nih, ntar jadi nih di Excel kayak gini. Ada tes ID, tes case, expected, actual. Ini umumnya begini ya, umumnya ya.
Tapi di tiap perusahaan itu pasti punya perbedaan. Aku udah lihat 5 format tes report perusahaan dan itu berbeda semua. Tapi garis besarnya ini bakal yang muncul, oke? Tes step positif negatif, pass atau fail, expected pasti sesuai dokumentasi atau requirement, pasti expected. Nggak mungkin kita dari ekspektasi lain selain dokumentasi, karena emang resminya kan dari dokumentasi, yang benar dari dokumentasi. Actual resultnya adalah hasil kita ngetes. Wait, aku salah nulis kok postman, sorry, ntar aku hapus. Actual resultnya adalah hasil kamu ngetes, oke? Nah, ini hasil ngetesnya, kalian nyoba di website. Buka di mana? Di Google Chrome. Oke, lanjut. Ini selingan ya. Sebenarnya tugas kalian udah kelar di sini nih. Requirement analysis alias baca dokumentasi. Planning, mau dilakuin kapan, dilakuinnya di mana, di Google Chrome, di OS-nya Windows 10, ngetes fitur apa, fitur login, di server apa, server staging, siapa yang ngetes, nama kalian misal, kapan, habis itu development, kalian bikin test case-nya. Actual result-nya belum diisi ya. Actual result-nya kalian isi setelah test execution. Kalian eksekusi dah ngetes di website. Ini ngetes manual kayak gini. Kalian baca dokumentasi, terus kalian ngetes manual di browser. Enak nggak? Manual. Enak nggak? Ngaku. Enak. Tapi sayangnya rata-rata manual testing tuh jarang. Bukan jarang. Lebih disukai jika menguasai bahasa pemrograman untuk automation dengan Cypress, dengan Selenium Java, dengan Testium, dengan Selenium, dengan Test Sigma. Sekarang rata-rata udah mintanya automation bisa. Gitu. Manual enak tapi capek. Serius. Manual enak tapi capek. Karena bakal banyak hal yang kalian tes. Ini baru satu test case loh. Kau bikin test case login itu nyampe 30. Dan 30 test case itu baru fitur login doang. Oke. Banyak. Tapi enak. Bukan enak. Pekerjaan yang banyak jika dilakukan berulang-ulang itu akan capek, betul? Betul. Dan ini baru fitur login. Banyak fitur-fitur lain yang lebih ribet. Fitur login tuh termasuk fitur yang enak untuk diuji. Sekarang kita bicarain dulu tes skenario. Contoh ini ya. Di planning aku nulis verify fitur login. Kalau bahasa Inggrisnya verify feature login. Verifikasi fitur login. Kalau untuk ngisi ini nih, tes skenario, apa yang harus kalian isi? Nah, ini panduannya. Jadi, setiap produk pasti ada bisnis proses. Kita nggak disuruh jelasin how to test it. Tes skenario itu simple. Berasa judul. Ya. Tes skenario itu berasa judul. Jadi kalau kalian ngelihat fitur login, ya tulis aja tes skenarionya adalah verifikasi fitur login atau pengujian fitur login. Kalau kalian ngelihat fitur search produk, bikin tes skenarionya ya udah pengujian search produk atau verifikasi penggunaan search produk. Gitu. Udah gitu doang. Dia jelasin aja apa yang kalian bakal uji. Berasa judul. Nah, tapi di dalam tes skenario itu ada test case, ada test step, kayak yang aku tunjukkan di sini. Nah, ini nanti termasuk dalam satu tes skenario. Ada test case, ada expected, actual, pass, test step, positif negatif. Nah, itu dalam satu kesatuannya tes skenario. Apa itu end-to-end testing?
Ini kenapa tak jelasin di awal. Jadi gini, ketika kalian buat test case, itu kalian pasti rata-rata bingung dulu, walaupun udah baca fiturnya untuk apa. Kalau misalkan kalian tak suruh ya, bikin nih, aku nyontoin di sini satu test case doang. Ini cuma satu nih, ada satu test case. Kalau tak suruh bikin 10 test case fitur login, bingung nggak kalian? Jujur aja, jujur. Kalau Bingung. kalau jujur aku juga bakal bilang bingung. Jujur aja seriusan. Walaupun aku udah Bingung. baca ya. Karena kita itu kadang tahu produknya walaupun udah jelas, tapi itu masih awang-awang karena kita belum ngelakuin langsung. Jadi kalian itu nanti disuruh nguji produk, tapi produknya itu belum bisa kalian uji. Jadi gini, kadang orang tuh baru tahu fungsinya setelah dicoba, bener nggak? Nggak. Betul. Nah, suruh naik motor metik, ngeliat udah sering lihat, aduh tapi makainya gimana ya, caranya gimana ya, harus nyoba langsung. Nah kalian disuruh nguji cara naik motor metik, tapi kalian belum pernah naik. Nah itu makanya pasti kalian bingung. Kalian disuruh bikin test case fitur login, padahal belum pernah nyoba fitur loginnya, karena fitur loginnya belum jadi. Nah, nanti QA begitu, fitur loginnya belum jadi, tapi kalian udah disuruh bikin test case-nya. Nah ini kan test case sukses ya. Kalau test case gagal, misalkan failed login with invalid email, misalkan invalid email, jadi gagal login karena emailnya invalid. Jadi kayak username-nya doang, nggak pakai @blablabla.com, nggak pakai @gmail.com. Jadi nggak tuh fitur, jadi nggak tuh test case. Satu tambah satu, tambahin satu. Failed login with invalid email, betul nggak? Betul. Betul. Ada lagi yang bisa nambahin? Failed login karena apa? Itu passwordnya biasanya kan ada yang huruf besar kecil gitu. Betul. Udah kalian mikir aja. Seimajinatif kalian. Karena sebenarnya kita bikinnya fitur test case-nya seefektif mungkin ya. Tapi ada juga nanti teknik-teknik untuk bikin test case. Nah itu nanti aku jelasin end to end. Udah kalian mikir aja. Misalkan kayak tadi bener masnya, bener banget. Biasanya kita password tulisannya kecil nih, kita nggak nyadar caps lock-nya on. Makanya kita nulis passwordnya huruf gede semua. Harusnya gagal apa berhasil tuh? Passwordnya benar tapi hurufnya gede semua. Padahal harusnya kecil. Itu sukses apa Gagal. fail? Gagal, betul. Jangan sampai beda kayak gitu tuh. Yang kalian anggap, wah kan cuma beda-beda gede kecil mas. Passwordnya sama-sama aja. Sama-sama misalkan password kalian Bambang. Ini cuma hurufnya gede aja mas. Nggak bisa. Tergantung requirement. Requirement kalau password itu rata-rata case sensitif alias huruf besar dan huruf kecil berpengaruh. Tidak sama. Huruf besar dan kecil tidaklah sama. Jadi pasti gagal. Ada lagi test case gagal lagi? Contohin ke aku. Kalian udah kepikiran pasti. Kurang itu mas, password kurang berapa Passwordnya karakter. kurang, betul. Berapa karakter. Misalkan, tapi itu kayaknya pas set register dah. Ini mungkin kayaknya tipe ya. Maksudnya tipe kali ya. Nulis harusnya passwordnya Bambang, tapi cuma nulisnya Banban. Bamban. Kalau itu mah karena teledor. Kita nulisnya invalid password aja kalau itu. Failed login with invalid password. Kalau yang minimum karakter itu kayaknya masuk ke failed register. Terus, Kalau captcha gimana? nah betul, kalau misalkan ada captcha nambah lagi kita. Jadi misalkan failed login karena kita udah masukin email yang benar, password yang benar, tapi ngisi captchanya salah. Nah itu jadi tuh failed login.
tambahin lagi violet login, karena kalian ngisi email bener, password bener, tapi captchanya nggak salah. Kalian nggak ngisi captchanya, tapi langsung ngeklik sign in. Jadi nggak dites terus salah, tapi emang nggak dites gitu. Jadi tuh violet login lagi. Tulis segala kemungkinan. Contoh lagi, tak kasih yang simple banget tuh nggak? Violet login karena kalian nggak ngeklik tombol sign in. Masuk itu. Kalian ngisi email, ngisi password, email dan passwordnya terregistrasi, tapi kalian nggak klik tombol sign in. Kenapa harus diuji, Mas? Harus, karena pernah ada kasus. Jadi gini, webnya itu nge-reload, dan ketika nge-reload dia otomatis ngehit fitur tersebut. Jadi ada API namanya. Kalian nggak ngeklik tombol, tapi didiemin doang. Webnya tiba-tiba nge-refresh, terus kalian berhasil login tanpa ngeklik. Ajaib. Jadi diproses otomatis. Gitu. Jadi kalian mastiin kalau nggak diklik tombol sign in ya nggak login gitu. Ada juga yang ngetes gagal login karena di enter. Ayo, ada kan website-website yang login tinggal ngeklik enter, jadi nggak diklik nih tombol sign in-nya, enter aja, otomatis masuk, langsung ngeproses sama kayak tombol sign in pas di enter. Tapi ada juga kalau kalian ngeklik enter, malah jadinya nambah 1 karakter di password. Nah, gitu-gitu macem-macem. Oke, kan udah pada bisa bikin test case, tak kasih tahu salah satu teknik pengujian namanya end to end. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai user atau pengguna. Kita konsumen nih yang pakai fiturmu, pakai produkmu. Jadi kita tuh menempatkan diri sebagai pengguna yang biasa make. Jadi tahu, contoh, pas kita lagi pakai fitur login, user atau konsumen itu kadang kali salah masukin email atau password. Betul? Jadi tipe-tipe. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, karena kalian karena konsumen sering salah ngisi email sama password, makanya kalian bikin test case. Valid login with invalid email. Dari kasus karena user kadang sering typo ngisi email. Valid login with invalid password. Emailnya udah bener, tapi passwordnya salah. Kan gitu. Jadi kalian berdasarkan pengalaman si user bikin test case-nya. Lanjut. Apa itu black box dan white box? Gini aja simpelnya. Black box itu ngetes sistem dari luar, kalian nggak tahu isi jeroannya, nggak tahu codingannya. Kalau white box itu nguji sistem. Jadi kalian nguji codingan, struktur codingan. Misalkan API. Kalau black box kalian ngetes yang kalian nggak bisa lihat jeroannya, dalemannya. Ya kalian contoh ngetes UI. Gak apa-apa gak ngerti sekarang, karena nanti ada pertemuan ketiga aku bahas lebih lanjut tentang white box sama black box. Aku belum bisa ngasih gambarannya sekarang karena berat banget kalau dikasih tahu. Lupa ujung-ujungnya aku jelasin juga. Jadi secara umum teman-teman, dalam dunia startup kita tuh punya 2 produk. Satu namanya API, satu namanya UI. Oke, aku tunjukin dulu. Nih, teman-teman. Yang kalian lihat ini tuh UI. Yang ada di website, ada di aplikasi, itu UI. Ada yang tahu UI kepanjangannya apa? UI. Kepanjangan UI apa? User interface. Betul. Kepanjangannya UI atau UI adalah user interface. Jadi, nah, yang kalian lihat di sini
Ini adalah user interface. User interface-nya Tokopedia. Jadi kalian nguji kategori handphone and tablet, fitur kategori, fitur top up dan tagihan. Itu kalian ngetes UI. Jadi kalian ngetes produk yang udah jadi dan bentuknya adalah user interface. Nah, jadi kalian ngetes nih fitur notifikasi, fitur search produk, fitur keranjang dalam udah bentuk UI. Jadi kalian tadi ngetes fitur login, ini kalian adalah ngetes UI. Kalian ngetes UI ini. API yang bakal diajarkan di pertemuan keempat sama Devi. Jadi aku ngasih tahu UI aja ya. Kalau API dijelasin sekarang berat, nanti sama Devi aja. Jadi UI sama API itu pasti ada dokumentasinya teman-teman. Dan kalian bakal ngetes UI, juga ngetes API. Makanya nanti udah tak spoiler sih dari awal, kalian tuh bakal capek jadi QA. Ngetes UI iya, ngetes API iya. Yang buat dokumentasi API itu PM atau tech lead. Yang buat dokumentasinya UI itu UI UX. Yang buat API itu backend. Jadi aku backend. Aku tuh backend di kantor. Jadi sebelum adanya UI itu pasti ada API. API itu apa? Aku kasih gambarannya aja ya. Itu tempat bertukarnya data. Jadi kalian masih ngasih inputan apa, API dikasih inputan apa, dia bakal ngecek ke belakang alias ngecek ke database. API itu tugasnya gitu, nerima input, keluarin output. Kalian minta ngecek email dan password ini ada nggak di database, API ngebalikin, ada nih bang di database. Nah, si UI ini yang bentuknya udah fitur login tadi, oke, gua balikin pop up sukses gitu. API nih urusannya yang ngecek email sama password kalian pada. Habis itu API ngasih tahu ada nih bang. UI barulah, oh ada, oke, gua keluarin nih pop up sukses. Welcome. Yang buat tampilan UI yang tadi cakep banget tuh fitur login. Nih, yang bikin fitur login kayak gini, cakep banget nih. Itu yang buat adalah front end untuk website. Tapi kalau untuk Android atau iOS, untuk app ya, app di mobile itu ya yang bikin Android developer atau iOS developer. Yang nguji monitoring, maintenance, yang nguji yang nguji API nih sama UI itu kalian QA. Kalian yang ngetes API, kalian yang ngetes UI. Dua-duanya kalian. Capek makanya kalian. Ini contoh API, ini contoh UI. API itu sebenarnya hanya sebuah tulisan aja teman-teman. Enggak di tampilan bagus kayak gini, enggak. Ini itu cuma software untuk membantu kita ya mempermudah akses API. Sebenarnya cuma tulisan doang teman-teman. Tulisan gini doang nih, http patternanywhere.com/login. Bodinya ini, udah gitu doang. Terus dikasih tahu HTTP request-nya post, udah simple. Kita nggak cuma bisa akses lewat Postman, kalian juga bisa akses lewat terminal teman-teman atau command prompt CMD, bisa banget. Cuma ada software, salah satu yang terkenal namanya Postman. Nih, aku ngakses lewat Postman, bisa ngakses API. Emang itu fungsinya Postman, untuk mempermudah kalian ngakses API. Lihat ya, jadi ada namanya API login. Ya buat apa? Buat ngecek ke database. Inputnya ini ada nggak? Nah, baru udah dia ngeluarin output. Oh ada nih. Nah, jadi UI itu sebenarnya ngehit API. UI login nih, itu ngehit API. UI itu cuma ngasih tampilan API agar bagus. Gitu doang teman-teman. UI itu hanya memberi tampilan API agar bagus,
dan mudah diakses oleh para konsumen. Jadi bisa diakses lewat Google Chrome. Masa nanti konsumen mau dikasih Postman? Gak mungkin kan? Iya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengakses Tokopedia silakan download Postman. Ini API-nya. Nggak mungkin. Tulisan doang. Gitu. Jadi pasti dikasihnya ya udah dalam bentuk UI untuk mempermudah konsumen mengakses fitur-fitur kalian. Gitu. Nah, ini dokumentasi API. Lihat ya, ini dokumentasinya kayak gini nih. Data request-nya post, endpoint-nya ini. Ini kalau sukses nih kayak gini nih. Bentar nih. Ini kalau sukses kayak gini, welcome. Ini kalau failed kayak gini nih, users not found. Ini nggak ditemukan nih, karena datanya nggak ada di DB. Kayak gini nih, errornya harusnya nih, keluarnya. Nanti kita automationnya pakai Mocha.js. Mocha.js itu dari JavaScript. Mocha.js, Chai.js. Automation ya. Tapi nanti kalian ngetes manualnya lewat Postman. Yang tadi aku tunjukin di sini. Ini Postman. Nanti di pertemuan keempat bareng Devi, kalian ngetes API pakai Postman. Nanti automationnya pakai Mocha.js yang ngajarin Rina. Devi QE Telkom, Rina QE XL. Nah, ini dokumentasi UI. Udah lihat lah kalian ya tadi ya. Ini dokumentasi UI. Kalian ngetes UI automation pakai Selenium, Python plus Selenium. Manual ya udah langsung buka browser. Login, bener sukses nggak, keluar pop up nggak gitu. Dah, begitu saja. Sudah habis ini slide-nya. Monggo silakan yang mau bertanya apapun, minta ada pengulangan Mas penjelasan di slide ini. Mas aku masih bingung Mas, dari ulang lagi Mas, monggo silakan. Monggo nanya-nanya. Sudah selesai penjelasannya. Oh ya Mas, saya mau nanya nih. Monggo. Ini tuh bedanya Katalon sama Selenium tuh apa? Gini, Katalon itu dia sebenarnya tools yang diperbagus aja tampilannya. Tapi menggunakan library Selenium. Gitu. Jadi dia tuh berbasis Selenium. Makanya dia dulu, masih ingat banget aku, dia ngasih motonya kayak gini. Kita itu lebih powerful dari Selenium. Kalau Selenium cuma bisa nguji UI, kami Katalon bisa nguji UI, bisa nguji API, bisa nguji mobile. Kita bisa apa yang Anda hanya bisa satu, kita bisa 3 kayak gitu. Padahal dia ngejek Selenium, tapi pakai Selenium buat ngujinya gitu loh. Kalian bisa Katalon pakai Python bisa, Katalon pakai Java bisa. Jadi dia tuh tools aja, tools yang mempermudah kalian. Kalian bisa nguji bikin codingan dari nol, ataupun nguji tapi pakai fitur rekaman. Dia kan ada fitur rekaman, ngerti nggak? Nanti tinggal klik-klik nih kalian. Jadi buka browser, kalian klik. Nanti jadi sendiri test case-nya, jadi sendiri codingannya, tinggal running. Gitu. Katalon itu pakai Selenium buat bantu otomasi. Kalau Seleniumnya sendiri sebenarnya ada 2. Dia sebagai IDE atau dia sebagai library. Makanya di bahasa Java ada Selenium, tapi sebagai library. Di Python ada Selenium, tapi sebagai library. Di C++ ada Selenium, tapi sebagai library gitu. Jadi kalian bisa pakai C++ untuk jalanin Selenium bisa. Tapi kalau mau langsung Katalon ya silahkan. Gitu. Monggo.
Biasanya banyak Oke, tahu. pertanyaan. Mas, aku nanya lagi ya. Monggo. Oke, ini kan bahasa pemrograman kan ada Java sama Python. Nah, ini perusahaan biasa apa ke relatif atau gimana ya yang paling banyak digunakan lah biasanya Java atau Python gitu. Jujur ya, paling banyak digunakan itu Java. Java, oke. Betul. Kenapa Java? Pertama, secara kecepatan. Java sama Python tuh jauh. Jujur aja, Java sama Python tuh jauh. Java jauh lebih cepat daripada Python. Karena dia nge-compile dulu segala macem. Cepet dia, banyak ceritanya. Aku dulu juga pakai Java soalnya. Java lebih cepat dari Python. Tapi, kenapa aku pilih Python? Karena untuk pertemuan yang hanya 8 pertemuan ini, paling cepat ngajarin Python. Tingkat kerumitan Python dan Java itu kalau tak bandingin ya. Kalau misalkan tak bikin 1 sampai 10. 10 adalah nilai kerumitan paling tinggi. Java aku nilai 9. Python aku nilai 6. Jadi Python lebih mudah dipelajari, jujur aja, karena dia salah satu bahasa termudah. Paling mudah R. R gampang banget itu R. Buat data analisis. Tapi soal kecepatan ya udah, kalau ditanya ya Java. Tapi ada tapinya lagi nih. Kalau yang udah pernah ngeliat Java Selenium sama Python Selenium, kalau kalian bisa di Java Selenium, udah pasti bisa di Python Selenium. Karena perpindahannya sedikit. Fungsi Seleniumnya mirip-mirip. Karena sebenarnya kalian di Java tapi make library Selenium. Ketemu lagi di Python. Cuma Seleniumnya dia mengkondisikan dengan bahasa pemrograman masing-masing. Tapi masih mirip-mirip. Java Selenium, Python Selenium, sama Ruby Selenium, sama C++ Selenium, itu masih mirip-mirip. Kalau kalian pindah, itu masih it's okay. Emang butuh belajar, tapi belajarnya nggak bakal lama. Serius, belajarnya nggak bakal lama. Begitupun dari Python ke Java. Emang agak lebih sulit daripada Java ke Python ya. Python ke Java emang lebih sulit, tapi nggak lama maksudnya. Kalian pasti cepat terbiasa. Karena anak-anakku begitu. Yang udah pada keterima QA, jangan salah, nggak sedikit yang belajar di kursusnya itu memang pakai Python kita. Pas keterima, Java yang dipakai. Tapi sekarang udah pada lancar. Gitu. Banyak kan Java. Bukalapak pakai Java. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak sekali startup yang sekarang makainya tools kekinian. Cypress, Jest sama Mocha.js tuh paling umum sama Jest. Itu buat ngetes API ya. Cypress bisa dua-duanya, bisa UI, bisa API. Gokil emang Cypress. Cucumber. Ada pertanyaan lagi? Tanya aja. Mas, mau nanya Mas, Yoi. kalau jadi SQA gini, untuk kemampuan dalam tingkat programmingnya apa harus sama seperti apa seorang back end gitu apa enggak Mas? Jawabannya adalah tidak. Jadi SQA itu bukan dituntut jago ngoding, cuma paham ngoding. Karena tugas mereka itu sebenarnya user thinkingnya dia, design thinkingnya dia. Yang dituntut adalah kemampuan berpikirnya. Serius. Jadi orang-orang tuh kebanyakan lupa. Mereka itu mati-matian belajar automation, tapi lupa tugas utamanya QA. Tugas utamanya QA kan buat dia mastiin kualitas si produk ya. Dia mikir dong gimana caranya dia benar-benar bisa mastiin kualitas produk itu sesuai requirement. Terus disuruh bikin test case malah bingung, kelimpungan. Aduh gue jago ngoding tapi disuruh bikin test case bingung kan. Jadi makanya nanti kalian agak bingung gak sih kenapa aku cuma ngasih pertemuan automation itu cuma sekali-sekali.
cepet banget aku ngajarinnya. Agak aneh gak? Padahal kita harus belajar bahasa pemrogramannya dulu. Iya mas, Nah kan? Aneh kan, kayak, kan mas, cuman sedikit doang mm-mm, gitu. betul. Mas, kan kita cuma 2 jam, mas. Kok lu mau ngajarin gua Python Selenium cuma 2 jam? Ya walaupun ada pertemuan belajar bahasa pemrogramannya ya, tapi juga tetap 2 jam. Sejam tak pakai buat ngajarin Mocha, sejam tak pakai buat ngajarin Python. Tetap aja cepet. Sudah, kenapa mas? Ya karena nanti yang tak ajarin itu bukan dari nol. Jadi yang tak ajarin itu benar-benar bukan belajar bahasa pemrogramannya dari nol, dari zero banget. Tenang, pemula pasti bisa ngikutin. Kalian itu batch ke-16, udah 150-an member. Jadi yang kalian pelajari itu langsung ke bahasa Seleniumnya, langsung ke bahasa Mocha.js untuk ngetestingnya. Dan itu bahasanya simple. Jadi kita langsung main bahasa pemrograman untuk fungsi Selenium, untuk fungsi Mocha. Ada yang baca postinganku LinkedIn nggak? Nih, kayak gini nih. Tak tunjukin sekarang. Nanti kalian belajar kayak gini. Nggak lama. Nih, aku ngajarin Mocha nanti kayak gini. Kelihatan nggak layarku? Kelihatan ya. Kelihatan mas. Nah, ini nanti kita nih di contohnya ini Mocha nih, Mocha.js kayak gini nih. Kita bandingin yang kiri dan yang kanan. 20 sama 4 kali 5 sama ya. Tuh equal. Nggak usah dihafalin, nanti juga lama-lama hafal sendiri. 2023 not to equal 2022. Oke. Ini dari Mocha ngasihnya begini. Tapi kita kan belum nulis test case mas. Pasti nanti assertnya harus kita ketahuin dong ini untuk fungsi apa. Nah makanya nih dicampur nih. Nah nih describe it assert. Nah, describe itu tes skenario. Ini aku simple aja penjelasannya. Describe itu untuk tes skenario, it-nya untuk test case, assert-nya untuk validasi. Simple nggak menurut kalian? Gak usah atasnya, gak usah dibaca. Describe it assert. Ini gak usah dihafalin. Emang udah formatnya dari sononya begini. Ada describe, ada function. Nanti kalian cuma ngisi dalamannya ini nih. Dalamannya describe, dalamannya it, sama assert. Simple nggak menurut kalian? Simple sih. Tenang, nanti diajarin kok. Ini aku cuma nunjukin aja. Nanti diajarin gimana maksudnya describe-nya, buka kurung kayak gitu, ngapain sih mas? Nah, nanti kalian melakukan kayak gini. Aku menjelaskan kayak gini sejam. Nih, kayak gini sejam nih aku jelasin nanti. Gitu. Jadi kalian bukan belajar Mocha dari nol. Belajar gimana bikin objek di Mocha, looping di Mocha, gimana caranya untuk make bla 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 asinkronus segala macam di Mocha. Enggak. Jadi kita langsung belajar fungsi Mocha untuk validasinya. Jadi ada describe, it, assert gitu. Monggo, yang tanyakan apapun monggo silakan. Mas, boleh nanya mas? Yoi. Ini mas mau nanya, kalau yang nanti kan kita ada beberapa aplikasi yang pakai untuk ini ya, untuk training, itu nanti bakal dikasih nggak kayak linknya atau soalnya kan saya tipenya lebih yang kalau belajar sambil dikerjain juga gitu. Betul. Paham. Dikasih kok, dikasih. Aku juga tipe orang yang learning by doing. Jujur aja. Aku juga kurang paham kalau nggak nyoba langsung. Baru kalau udah nyoba langsung. Kayak diajarin ini ngoding ABC kayak gini ya kan, kayak aku tadi jelasin describe it assert. Ya
Oh, kalau misalnya diajarin kayak gitu ya cuma iya, cuma harus coba langsung baru ngerti gitu. Sama aku kok, tenang, aku kasih pasti. Itu nanti ada webnya teman-teman deh, lihat deh, aku tuh udah bikin, kalian itu nanti langsung coba, enak banget nih. Canva ya, aku tuh udah bikin. Ini nanti pertemuan ketiga. Kalau kalian mau belajar sekarang tak kasih. Duh mana? Nah, nih lihat ya. Aku kasih kalian biar bisa langsung tes. Nggak perlu install. Ini buat belajar dasar nih. Copy, paste. Langsung kalian ngetes. Just nih. Nih hasilnya di sini nih. Lihat nih. Udah kalian bisa oprek langsung nih. Loh, jago QA. Membandingkan dua jago QA sama jago QA pasti sama ya. Nih kalau tak gini ini, tak ubah CB. Error nggak? Error nggak teman-teman? Error, lihat nah, langsung failure 1. Teng. JB tuh equal jago QA. Tidak equal, langsung diginiin. No, langsung X. Harusnya JB itu equal sama jago QA. Ini nggak equal JB. Udah kalian diemin aja. Dia langsung proses sendiri. Nah, langsung failure-nya 0 kan, nambah paste-nya 6. Verify to value is equal, langsung JB. Ada, tenang aja. Nih, silakan ngoprek sendiri. Ini Mocha ya, Python ada kok di akhir. Nih, ini Python. Ini nanti kita pertemuan ketiga, kita belajar dasar ini. Tenang, dikasih kok. Pasti dikasih. Minta dari awal dikasih, tak kasih semua. Karena kita di sini belajar. Ingat di sini tuh belajar. Oke? Ada lagi? Oke mas, terima kasih mas. Yey, sama-sama. Batch 14 aja udah ada yang keterima kok. Batch 15 udah pada tes-tes. Kupuyeng ditanyain. Batch 15 udah ada yang dapat juga. Dibantuin sama Mas Bani. Ya, maksudnya dikasih tahu aja ini maksud soal itu begini. Ada lagi pertanyaan? Mas, mau nanya lagi mas. Yoi. Kalau kan ini udah umpamanya udah kerja nih, terus mau switch karir. Nah itu nanti nyarinya yang entry level atau gimana mas? Atau udah ada pengalaman kerja walaupun beda gitu mas? Jujur ya, mau nggak mau, selama kalian switch karir kalian akan dari nol lagi untuk memulai pekerjaan baru. Jadi kalau kalian misalkan ya nggak cuma QA aja, kayaknya berlaku umum. Aku sebelumnya jadi back end, terus tiba-tiba ngelamar HR ya dari nol, jadi back endku nggak kehitung pengalamanku, walaupun udah hampir 6 tahun nggak kehitung, jadi dari nol. Dan itu yang berlaku buat teman-teman kursus kayak Gavi yang dulunya di pertambangan, real pertambangan, benar-benar pertambangan. Bayangin udah kerja di Kalimantan, tiba-tiba keluar udah kerja bertahun-tahun jadi QA. Tapi asal kalian tahu, Gavi cepet banget. Ini udah tempat keduanya dia. Dalam waktu hampir setahun udah tempat kedua. Gajinya udah naik nanjak. Tapi banyak banget yang pas switch career, pas jadi QA, itu gajinya lebih gede daripada tempat sebelumnya gitu. Contoh juga Sela sebelumnya CS diisi cepat, keluar kan switch career jadi QA ya, dia baru belajar juga di kursus sama kayak Gavi juga, dapat QA di salah satu, tapi nggak jadi karyawan ini ya, maksudnya karyawan yang benar-benar rekrutmen bersama BUMN ya, jadi salah satunya di BUMN, gajinya ya lebih gede gitu. Terus juga Mas Ganjar, sebelumnya Mas Ganjar itu finance, jadi QA sekarang.
tapi QA-nya junior. Nah, itu salah satu contohnya maksudku, jadi entry. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau gaji itu lebih besar atau lebih kecil dari pekerjaan sebelumnya, yaitu tergantung perusahaan. Tapi kalau dari awal lagi, QA-nya dari entry, karena switch career, kemungkinan besar iya. Gitu. Monggo yang mau tanya lagi. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ini apa pada malu-malu? Atau pada capek ya? Udah jam segini lagi, bilang ke setengah jam, udah 1,5 jam. Tapi beneran jujur, ini termasuk yang lama banget. Rata-rata tuh 1/2 jam kelar, karena nanyanya pada cepet-cepet banget. Oke mas, udah master, kita nanyanya di grup, ya udah. Oh ya Mas, baru saya mau nanya ini. Mm-mm. Itu ada implement ini nggak? CICD gitu. Nah, kebetulan aku belum ngajarin CICD, jadi kita belum nerapin juga. Jadi kalau di kantor-kantor tuh yang udah startupnya udah mantap lah, dia udah nerapin CICD. Itu untuk apa-apa ya Mas? Kayak Cipres itu ada nerapin nggak dia? Atau bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin CICD, kita ngomonginnya tentang environment. Nah, jadi yang bakal ngelakuin itu tuh environmentnya. Kalian mau pakai Cypress, mau pakai bahasa pemrograman apapun, itu pasti otomatis. Jadi kayak misalkan gini, kalian ngupdate codingan terbaru, CI/CD-nya juga naik, gitu. Kita juga bisa ngelakuin CI/CD lewat GitLab atau kit-kit yang lain. Jadi macem-macem lah ya, macem-macem. Tapi jujur aja di kursus kita belum diajarin CI/CD untuk automation. Belum diajarkan sayangnya, walaupun di kantorku sudah diterapkan. Sayang sekali. Ada lagi pertanyaan? Oke. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan lain, monggo ditanyakan di grup. Sekiranya misalkan pertanyaan itu bisa membantu teman-teman yang lain, atau kalau misalkan malu-malu bisa PM aku. Tapi jujur aja yang PM aku banyak. Itu walaupun dari batch ke-6, batch 7 masih banyak yang ngomongin aku. Chat-chat. Karena emang jatuhnya Jago QA itu komunitas. Kalau misalkan aku ada salah, kabarin, seriusan, kabarin aja. Nggak 1-2 orang, 3 orang, 4 orang, kabarin aja, enak, seriusan dah. Jadi kalau misalkan aku ada salah, jadinya enak, ada feedback, bisa memperbaiki. Misalkan aku ada yang salah penyampaian, ada salah di materi. Karena tujuan awal juga Jago QA ini lebih ke komunitas, makanya dulu sempat gratis sampai 3 batch. Dan 3 batch itu semuanya jadi QA. Jangan salah ya, ada 2 orang tuh dulu di batch 1, satunya job seeker setahun, satunya job seeker 2 tahun. Yang satu sekarang di Telkom, yang satu sekarang di XL. Jadi maksudnya tuh kesempatan tuh ada. Mau kalian switch career, mau yang sekarang masih job seeker, kursusku tuh cuma bantu aja, cuma bantu kalian paham ilmunya. Walaupun di luar sana banyak yang lebih bagus, seriusan. Jadi kita cuma bantu. Dapat enggaknya ya rezeki yang kita. Tenang, rezeki udah diatur. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan PM atau ditanyakan di grup ya. Makasih untuk malam hari ini. Makasih yang udah pada hadir. Banyak banget ya, ternyata 11 orang, bagus. Makasih Mas Alfian, Mbak Ari, Mas Ilham. Oh, ada 2 Mas Ilhamnya. Ilham Pranata, Mbak Ilham Yafi, Mbak Ingrid, Mbak Isnaini, Mas Virus, Mas Ridwan, Mbak Kori. Bener nggak Mbak?
Mbak Kori tidur. Mbak Ulais, nah ini aku tahu nih kayaknya Mbak Ulais. Temannya temanku. Temannya Putri ya Mbak? Iya mas, Wah si asem cowok. cowok. Maaf. Ya Allah maafin mas. Maaf mas. Mas. Ya udah. Oke, makasih semuanya. Selamat istirahat. Selamat malam. Sampai berjumpa besok sama Mas Bani. Besok yang jelasin Mas Bani. Jadi kita emang 2 hari capek di teori. Jadi nggak apa-apa lah ya, bosan-bosan dikit. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mas. Iya, iya, Makasih ya, iya. Mas. Iya, Makasih sama-sama. mas. Iya, sama-sama. Cilu, bah.